Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang penyederhanaan RPP. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang penyederhanaan RPP. Saya Istiati Hatma Malewai, BDI Suara BDK Makassar, akan membawakan tentang bagaimana menyusun RPP pembelajaran sederhana. Ini dimulai dari Merdeka Belajar dari 4 gebrakan Menteri Nadiem Makarim dengan adanya ujian sekolah berstandar nasional, perubahan UN, kemudian penerimaan PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Di sini terkait dengan penyusunan RPP, jadi dimaktubkan bahwa guru secara bebas mampu memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP yang terdiri dari 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Topik diskusi kita pada kali ini itu adalah bagaimana sih rencana pelaksanaan pembelajaran itu dikatakan sebagai RPP 1 halaman. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam pengertian RPP terlebih dahulu, di mana RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. Jadi RPP itu memiliki rumusan untuk 1 pertemuan atau lebih, ya. Jadi 1 RPP bukan untuk 1 pertemuan saja, tetapi bisa lebih dari 1 pertemuan. Di mana RPP itu dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik di dalam upaya mencapai kompetensi dasarnya. Kemudian prinsip penyusunan RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, kita memahami ada banyak hal yang dijelaskan di Permendikbud ini. Di antaranya ada perbedaan individu, kemudian ada partisipasi aktif, dan berpusat pada atau orientasi pada peserta didik, ya, untuk mendorong semangatnya, motivasinya, minatnya, kreativitasnya, inisiatifnya, inspirasinya, inovasi, dan kemandiriannya. Kemudian ada pengembangan budaya membaca dan menulis, yang dalam hal ini adalah literasi. Prinsip penyusunan RPP ada proses pemberian umpan balik atau feedback serta proses tindak lanjut atau follow up daripada pembelajaran itu sendiri, di mana RPP mampu memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedialnya. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Prinsip penyusunan lainnya berdasarkan Permendikbud 22 tahun 2016 dilanjut dengan mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Tematik terpadu dengan keterpaduan lintas mata pelajaran, yaitu atau terintegratif, ya, lintas aspek belajar dan keagamaan budayanya. Jadi pada kelas 1 sampai 6 MISD itu sifatnya tematik, kemudian dilanjut di SMP atau MTS itu ada pembelajaran tematik terpadu seperti IPA terpadu, IPS terpadu. Kemudian lanjut ke penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematik, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Seperti halnya sekarang di pertengahan tahun 2020 ini, di awal sampai pertengahan ini dunia dilanda dengan adanya pandemi corona virus atau COVID-19 yang memaksa kita untuk menerapkan pembelajaran moda daring atau berbasis online. Di komponen RPP berdasarkan Permendikbud tersebut, di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 kita mengenal ada 13 komponen dalam RPP, yaitu diantaranya ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu. Ini sebagai identitas RPP yang siogianya ada di dalam komponen RPP. Di komponen RPP sederhana pun dia menjadi komponen pelengkap. Kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, dan IPK itu di Permendikbud 22 tahun 2016 itu harus termaktub. Namun di dalam RPP sederhana ini merupakan komponen pelengkap
pelengkap yang bisa melengkapi dan atau dimasukkan ke dalam tujuan pembelajaran ya, di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada lagi dan muncul di rumusan RPP sederhana, di mana tujuan pembelajaran kita ketahui bersama itu dirumuskan berdasarkan hasil pemetaan dari KD dan IPK yang sudah kita susun bersama. Kemudian materi pembelajaran memuat materi pokok dan materi subpokok yang ada atau termaktub di dalam KD maupun IPK yang sudah kita bangun. Kemudian metode pembelajaran ini sifatnya sudah tidak termaktub lagi, namun dia menjadi bagian pelengkap untuk sebagai arahan untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik mencapai KD-KD yang sesuai, dengan karakteristik siswa atau peserta didik yang akan capai. Kemudian media pembelajaran itu ada alat bantu ya, alat bantu kita sudah melakukan pemetaan juga, termasuk juga sumber belajar. Jadi di video pembelajaran sebelumnya saya sudah membahas tentang itu. Kemudian langkah-langkah pembelajaran itu dilakukan melalui tahapan pendahuluan inti dan penutup ya. Yang dimana langkah-langkah pembelajaran ini merupakan sintaks atau bagian daripada tahapan yang ada di model-model pembelajaran kita. Kemudian lanjut ke penilaian hasil pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran itu meliputi penilaian sikap spiritual, sosial, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Itu juga tetap ada, namun tidak tertulis secara detail. Dan bahan ajar yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk putih sesuai dengan rumusan IPK-nya. Dari ke-13 komponen RPP yang ada di Permendikbud 22 tahun 2016 ini, kemudian diformat dalam sebuah surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Penyederhanaan RPP ini didasari pada adanya pertemuan rembuk nasional di bulan Desember tahun 2019 yang diprakarsai oleh Mas Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, untuk mengakomodasi kesulitan atau kelemahan pembelajaran ataupun perangkat-perangkat pembelajaran kita. Nah, inilah terbitnya dasar penyederhanaan RPP ini. Prinsip RPP sederhana itu hanya simple, yaitu yakni efisien, efektif, dan oriented pada peserta didik. Komponen RPP-nya pun hanya memuat 3 bagian, ya, tidak terlalu banyak komponen sama halnya termaktub di dalam Permendikbud 22 tahun 2016 yang sudah saya sebutkan tadi, yakni hanya 3, yaitu komponen tujuan, komponen kegiatan, dan komponen penilaian atau asesmennya. Nah, di sini sekolah ataupun kelompok guru mata pelajaran baik KKG, MGMP atau KKM, individu guru bebas dapat memilih membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan sebagaimana dimaksud pada aturan-aturan yang terkait dengan RPP sederhana ini. Tujuan pembelajaran pada RPP sederhana ini tetap merujuk pada kurikulum 2013 dan kebutuhan dasar daripada belajar peserta didik. Kemudian menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan sehingga dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD-nya atau kompetensi dasarnya. Kemudian dirumuskan berdasarkan KD, kemudian menggunakan KKO yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran dari bagian kedua, komponen kedua dari RPP sederhana di langkah pembelajaran ini, di mana siswa atau peserta didik itu
diajak untuk berpartisipasi aktif dengan adanya sintaks atau tahapan-tahapan dari pembelajaran itu sendiri apakah dalam sebuah modeling pembelajaran ataukah dalam bentuk pendekatan pembelajaran seperti halnya pendekatan saintifik yang 5M itu yang mulai dari proses mengamati sampai proses mengkomunikasikan, kemudian ada lagi proses pendekatan pembelajaran yang biasa dilakukan oleh di banyak-banyak pelatihan di ruang-ruang pelatihan outside ataupun town atau foundation yang pernah saya ikuti itu dengan pendekatan pembelajaran mikir atau dengan proses mikir ya, proses mikir itu proses mengamati, kemudian menanyakan, kemudian interaktif, kemudian komunikatif, sampai kepada proses reflektif, itu mikir. Kemudian bisa dilihat di sini. Ataukah Bapak Ibu tidak ingin menggunakan ketiga-tiganya, baik model ataupun pendekatan ya, tapi menggunakan sekedar metode saja, bisa saja, misalnya dengan pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung, bisa saja Bapak Ibu memasukkan ke langkah pembelajaran LPP sederhana ini. Selain daripada itu, LPP sederhana juga seharusnya memuat komponen keterampilan abad 21. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang keterampilan abad 21, di mana keterampilan abad 21 seperti hal yang kita ketahui adanya penguatan pendidikan karakter, itu penguatan dengan pembentukan ya atau penanaman sikap baik secara sikap sosial maupun sikap spiritual atau penanaman sikap akhlakul karimahnya ya. Karakter ini bisa diidentifikasi atau disamakan atau dengan akhlakul karimah. Kemudian ada 4C plus 1L gitu, 4C tambah 1L gitu ya. 4C gini ya. 4C ini tambah 1L gitu ya, harusnya ya. Tambah 1L karena L-nya ini adalah literasi gitu ya. 1L. Jadi 1L tambah 4C kali ya. Karena ini 1L-nya di sini. Kemudian tambahnya di sini dong ya. Jadi 1L tambah 4C. Apa itu 1L tambah 4C? Yang pertama itu adanya literasi. Ya, di literasi itu adalah proses tidak sekadar hanya membaca, menulis, menyimak, tetapi mampu memahami apa yang dia baca, apa yang dia tulis, dan apa yang dia simak gitu ya. Kemudian ada critical, di 4C itu ada critical thinking atau berpikir kritis. Jadi bagaimana seorang peserta didik maupun guru mampu berpikir kritis. Kemudian creative thinking, berpikir kreatif ya, berpikir kreatif. Jadi berbeda dengan berpikir kritis, berpikir kreatif pun dimaktubkan di dalam komponen RPP di dalam keterampilan abad 21 ini. Dan collaboration. Jadi bagaimana peserta didik ataupun guru mampu berkolaborasi, mampu menjalin kerjasama yang baik. Kemudian komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik tentunya berbeda dengan berbicara. Jadi komunikasi membutuhkan teknik-teknik komunikasi yang baik dengan tata krama ya, dengan tata krama dan cara berbicara yang santun ya, dan mampu dipahami oleh orang banyak. Kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi di sini komponennya juga ada HOTS atau High Order Thinking Skills. Jadi tidak hanya sekedar berpikir rendah atau lots, tapi ataupun berpikir mods atau berpikir tingkat median. Kemudian di penilaian Bapak Ibu bisa melihat di komponen ketiga dari LPP sederhana, ini ada prosedur penilaian pembelajaran yang dapat tetap memperhatikan indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya dengan mengacu standar penilaian. Jadi prinsip-prinsip teknik-teknik penilaian tetap dipakai di dalam LPP sederhana. Dengan penilaian sikap misalnya Bapak Ibu bisa menuangkannya dalam bentuk
teknik penilaian jurnal atau observasi, planning atau penantan teman. Tetapi di LPP sederhana ini harus disederhanakan bahwa LPP ini tidak hanya memuat template format ketiga atau keempat, kelima teknik penilaian yang ada, tetapi cukup hanya satu atau dua saja teknik penilaian yang bisa dituangkan ke dalam LPP. Karena selama ini yang saya lihat di berbagai LPP yang disusun oleh para guru kita, LPP itu hanya dijadikan sebagai template, termasuk terutama di bagian penilaian. Jadi penilaian itu hanya sebatas template form bentuk penilaian, tapi tidak diisi. Jadi form penilaian ini bisa saja dimasukkan ke dalam lampiran penilaiannya, lampiran penilaian daripada LPP. Jadi bisa saja LPP ini tidak dalam bentuk satu halaman saja, bisa saja 2 atau 3. Di lampiran kedua dan 3 itu adalah lampiran dari teknik penilaian ataupun bentuk penilaian yang ada, seperti itu. Jadi kesimpulannya, dengan adanya kebijakan penyederhanaan LPP ini bisa saja dibuat hanya satu halaman, tidak hanya satu halaman, tapi bisa saja 2 atau 3 halaman. Tidak seperti halnya sekarang, untuk satu LPP bisa Bapak Ibu bisa membuat 6 sampai 7 halaman ya. Jadi hanya bisa diformat sederhana menjadi satu halaman saja. Oke, seperti ini format LPP-nya. Bapak Ibu bisa melihat tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bisa tuangkan di sini. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajarannya di sini Bapak Ibu bisa merinci alat dan bahannya seperti apa, kemudian pertanyaannya, kemudian sintaks-sintaksnya ya seperti ini. Sampai pada penyimpulan di closing pembelajarannya, di closing kegiatannya. Kemudian di penilaiannya Bapak Ibu bisa tuangkan juga, kemudian ditutup dengan mengetahui kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Sedang komponen-komponen yang lain yang dimaksud terkait dengan 3 komponen LPP sederhana itu dijadikan sebagai komponen pelengkap. Ini LPP selanjutnya, ini bisa terbaca tidak ya, ini agak kecil tapi ini gambaran besarnya. Di LPP ini tetap ada identitas LPP-nya atau identitas sekolahnya. Tujuannya mengacu pada hasil pemetaan SKLKIKD kita. Kemudian kegiatan pembelajarannya dirinci berdasarkan kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan tengahnya, kegiatan inti, dan kegiatan penutupnya. Kemudian ditutup dengan penilaian. Ini penilaian sikapnya ada, observasi, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, dan ditutup dengan mengetahui kepala madrasah atau kepala sekolah dan gurunya. Format bentukan LPP sederhana lainnya yang Bapak Ibu bisa buat itu tergantung dari pengembangan LPP sederhana yang bisa Bapak Ibu buat. Nah, kita akan bahas lagi bentukan LPP sederhana lainnya. Ya, di sini LPP ada identitas LPP-nya, kemudian ada tujuan. Nah, di tujuan di sini dirinci, di tujuan pembelajarannya dirinci, bisa kita lihat di dalam tujuan pembelajaran terkait dengan apa yang mau dimasukkan. Di situ Bapak Ibu bisa masukkan ke model pembelajaran apa yang akan dijalankan di LPP-nya. Kemudian di dalamnya juga ada IPK ya, karena di sini sudah tidak ada lagi IPK di LPP sederhana, jadi IPK dimasukkan ke dalam tujuan pembelajaran. Kemudian karakter pembentukan karakternya yang tahu tanggung jawab itu juga dimasukkan, baik karakter secara sosial itu, sikap sosial maupun sikap spiritualnya, nilai-nilai spiritualnya. Kemudian di langkah-langkah pembelajaran di sini tidak dirinci untuk pembelajaran pendahuluan, inti maupun penutup, tetapi berdasarkan step by stepnya atau sintaksnya saja. Silakan Bapak Ibu mau menuangkan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan model sintaks model yang ada, ataupun tidak menggunakan sintaks pun tidak apa-apa. Menggunakan pendekatan 5M dengan mulai fase mengamati sampai fase mengkomunikasikan juga bisa, kemudian fase pendekatan pembelajaran dengan mikir juga bisa, dengan mulai dari proses mengamati sampai ke refleksi juga bisa. Silakan Bapak Ibu mengembangkan sendiri langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian penilaian itu tidak terinci berdasarkan penilaian sikap, pengetahuan atau keterampilan, tapi bisa saja dituangkan langsung ke soalnya. Jadi ada soal di dalam LPP sederhana ini. Ini soal matematika yang langsung dituangkan ke dalam LPP-nya.
Kemudian bentukan RPP sederhana lainnya Bapak Ibu bisa lihat di sini ada RPP, ada identitas RPP-nya. Kemudian dia menuliskan KD-nya, ya tidak masalah. Jadi ini KD atau KD pengetahuan atau KD keterampilan itu merupakan komponen, bukan komponen utama di RPP sederhana, tapi merupakan komponen penunjang ya. Komponen utamanya yang terkait adalah tujuan pembelajaran di sini itu termaktub ya, dirincikan. Ya, di sini langsung saja ke metode, kemudian proses KKO dan materinya. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya tetap dirinci, pendahuluan, inti dan penutup. Kemudian ada alokasi waktu yang dibubuhkan. Silakan monggo Bapak Ibu menuangkannya. Kemudian diakhiri dengan penilaian atau asesmen sikap, pengetahuan dan keterampilan juga tidak bisa dipaksakan, misalnya harus ada. Jadi kalaupun tidak ada penilaian keterampilan pun tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita akan merinci kecakapan itu, kita akan membiasakan mendiskuskan kecakapan hidup di abad 21. Di abad 21 ini ada central learning ya, pembelajaran abad 21, apa yang harus kita tanamkan kepada anak, tidak hanya sekedar to know, mengetahui materi-materi yang ada, tapi dia mampu melaksanakannya atau melakukannya, to do, dan mampu menjadikan sebagai expertise ya, to be, dan akhirnya dia mampu hidup bersama dalam sebuah komunitas atau to live together. Jadi to know, to do, to be, and to live together. Nah, core subjek dari pembelajaran abad 21, jadi inti dari subjek pembelajaran abad 21 berkisar pada kemampuan ini tadi, ranah spiritualnya, kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, knowledge-nya, dan kompetensi keterampilan atau skills-nya. Apa saja yang bisa kita kaji di sini? Dari keempat ranah kompetensi itu ada learning and innovation skill. Jadi ada pembelajaran dan keterampilan berinovasi. Di sini dibutuhkan critical thinking atau berpikir kritis, kreativitas, komunikasi yang baik, dan kolaborasi dengan sesama. Ya, atau bekerja sama. Kemudian selanjutnya ada life and career skill. Jadi bagaimana keterampilan mengelola hidup dan karir. Ya. Apa yang saja dibutuhkan? Dibutuhkan adanya fleksibilitas atau kemampuan daya lenting, atau kemampuan fleksibilitas atau kemampuan daya lenting ya, daya fleksibel. Kemudian inisiatif tidak hanya memiliki satu solusi, tapi beberapa solusi dalam memecahkan sebuah problem atau masalah. Kemudian leadership, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Kemudian skill sosial, memiliki keterampilan sosial yang baik pula. Kemudian memiliki cross cultural, mampu memahami perbedaan budaya yang saling berseberangan ataupun saling berbeda, itu mampu dipahami. Kemudian productivity atau produktivitas yang baik, memiliki produktivitas yang mampu menghasilkan hasil-hasil karya yang baik tentunya. Kemudian accountability, memiliki daya akuntabilitas yang tinggi, mampu memiliki pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban yang baik. Jadi pertanggungjawaban terkait dengan individual, kalau pertanggungjawaban terkait dengan organisasi atau institusi. Kemudian lifelong learner. Lifelong learner itu adalah pembelajar yang sejati, pembelajar sepanjang hayat. Di kecakapan life skill ini atau soft skill yang dibutuhkan juga ada digital literacy. Digital literacy terkait dengan penguasaan atau pemanfaatan informasi media dan literasi ICT. Jadi kemampuan penguasaan, memahami, mampu menguasai ICT atau ICT ya, atau TIK, teknologi dan komunikasi. Di kurikulum 2013 edisi revisi kita bisa melihat ada kompetensi yang seyogianya dimiliki oleh peserta didik kita. Yang pertama adanya literasi. Literasi ini yang dimaksud tidak sekedar hanya baca listung, membaca, menulis dan berhitung, tetapi lebih kepada literasi ini kemampuan menyimak, kemampuan memahami apa yang dia tulis, apa yang dia baca, dan apa yang dia hitung.
Kemudian terkait dengan literasi, ini ada berbagai macam literasi, diantaranya literasi ICT, literasi media, literasi finansial, maupun literasi basic, literasi sekalipun. Kemudian karakter PPK ini ada pembentukan pengembangan pendidikan karakter, ada kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, dan kepedulian. Ditambah lagi dengan kompetensi 4C, ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Kemudian lanjut dengan pembelajaran kompetensi HOTS, ya, baik pembelajaran maupun penilaian HOTS, di mana di dalam high order thinking skill ini dalamnya ada aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi. Untuk mencapai kompetensi ini dibutuhkan strategi-strategi yang sekarang santer dilakukan dan masif dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang beragam, yakni yang pertama adalah scientific approach. Nah, approach ini ya, bukan approach, ya. Bukan approach tetapi approach. Ya, salah ketik ini. Approach. Scientific approach. Dengan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan sini ya. Kemudian dengan PDCA. PDCA itu apa? Planning, doing, acting ya. C-nya apa ya? Nanti kita lihat ya. Ini berbasis ICT. Kemudian STEAM. Bisa kita lihat apa ya? C-nya itu apa tadi? C-nya ini ada PDCA, checking dan acting gitu ya. Checking dan acting. Oke, ya, agak terlupakan oleh saya. Jadi PDCA itu ada planning, doing, checking, dan acting gitu ya. Berbasis ICT PDCA. Kemudian STEAM bisa dengan pembelajaran lintas disiplin ilmu. Disiplin ilmu, STEAM itu adalah Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Kemudian masuk ke strategi lainnya, itu ada blended learning yang sekarang masif dilakukan dengan adanya pandemi corona virus dengan berbasis ICT. Jadi dengan blended learning, jadi perpaduan antara e-learning dan tatap muka gitu ya. Kemudian terkait dengan kompetensi dan strategi, di sini ada penilaian. Penilaian di dalamnya ada authentic assessment dengan penilaian as authentic ya. Kemudian holistik dengan beragam teknik penilaian ya. Penilaian apapun tekniknya bisa kita lakukan. Kemudian berbasis HOTS dan penilaian sekarang ya dengan penilaian assessment atau electrical assessment, atau misalnya kita bisa mengenal adanya AFD gitu ya, aplikasi rapor digital. Ini salah satu contoh yang sifatnya digital assessment, e-report, electronic report, electronic portfolio dan lain sebagainya. Scientific approach itu bisa kita lihat arahannya mulai dari observing, questioning, menanya, association, menalar, eksperimen, mencoba, dan networking atau membentuk jejaring. Korelasi strategi pembelajaran dengan pendekatan 5M dari pembelajaran yang berbasis proyek, misalnya di sebuah keterampilan itu ada essential question. Essential question ini merupakan proses pertanyaan yang sifatnya esensial atau yang penting ya. Kita ada proses observing, proses mengamati, dan proses menanyakan, questioning. Sedangkan design and project plan, bagaimana merencanakan sebuah desain project itu adalah proses korelasi dengan strategi menalar atau collecting data. Kemudian creating schedule dengan menalar atau collecting data, monitor the progress juga menalar, kemudian assess the outcome, jadi penilaian hasil bisa dengan cara menalar dan mengasosiasi, dan evaluate the eksperimen dan mengevaluasi hasil-hasil percobaan, hasil eksperimen itu dengan menalar dan mengasosiasi serta mengkomunikasikan dan mengasosiasi. Kemudian kita lanjut ke strategi pembelajaran yang bisa Anda Bapak Ibu lakukan di siklus pembelajaran PDCA atau cycle learning-nya.
Seperti ini gambarannya. Jadi mulai dari plan atau identify your problem. Jadi mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi siklus pembelajaran PDCA ini bisa juga Bapak Ibu lakukan untuk sebagai bahan dasar basically format mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan PTK atau penilaian tindakan kelas. Ya, karena sifatnya cycle ya, mulai dari plan, do, check, dan acting, kemudian masuk lagi ke planning. Jadi planning, identify your problems, mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran apa saja yang ada, kemudian masuk ke doing dengan test potential solution. Jadi menguji masalah-masalah potensial apa saja yang bisa menjawab permasalahan yang ada di planning. Kemudian lanjut ke siklus selanjutnya, ada checking, adalah bagaimana mempelajari hasil-hasil dari solusi yang ada. Kemudian lanjut ke acting atau mengimplementasikan solusi-solusi terbaik yang ada ya. Kemudian masuk lagi ke gear ke planning. Itulah siklus selanjutnya dari cycle learning model atau tipe PDCA. Kemudian strategi model yang lain yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan STEM, ya, IFSOM STEM Project. Ini bisa contohnya Bapak Ibu bisa melihat, jadi strategi pembelajaran lintas disiplin ilmu. Jadi pembelajaran yang melatih anak atau peserta didik kita untuk memecahkan masalah secara kritis, kreatif, kolaboratif, dan holistik secara lintas disiplin. Jadi STEAM ini merupakan bagian dari sainsnya, ya, teknologinya, and artnya, the engineering, artnya, and matematiknya. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat contoh di sebelah ini merupakan bagian dari strategi pembelajaran STEAM. Nah, di strategi pembelajaran STEAM itu ada challenge, STEAM challenge cycle. Jadi ada cycle yang bisa Bapak Ibu lakukan juga. Dimulai dari planningnya, jadi merencanakannya, kemudian membangun buildingnya, kemudian sharingnya, dan proses membaginya, kemudian melakukan proses recording, merekam dan merefleksikan, kemudian masuk ke diskusi, kemudian extendingnya, mengembangkannya seperti apa, kemudian masuk ke next iteration, kemudian lanjut masuk lagi ke planningnya. Jadi adalah cycle challenge pembelajaran STEM ini. Ini Bapak Ibu bisa kita lihat gambaran-gambarannya. Kemudian kita masuk ke modalitas pedagogi untuk pembelajaran e-learning yang sekarang ini sedang trending di kalangan kita, karena kita masuk ke area pandemi coronavirus disease 19, bahwa pembelajaran tidak selalu melulu dengan tatap muka, tetapi sudah berbasis moda daring atau berbasis online ya. Di sini bisa kita lihat ada pembelajaran tatap muka itu senternya pusatnya berpusat pada guru. Jadi dengan pendekatan teacher center learning TCL, kemudian di mana ada tatap muka di dalamnya ya, kemudian mengacu masuk ke pembelajaran yang sifatnya autonomi, learning center. Jadi siswa yang pembelajar, jadi siswa yang belajar sendiri. Jadi dari tipe berpusat pada guru ke berpusat pada kemampuan siswa atau otonomi siswa. Di mana di sini ada proses otonomi pembelajaran siswa ini, ada proses di dalamnya, ada collaborative learningnya, ada social learningnya, dan komunitas based learningnya, menuju kepada pembelajaran berbasis community ya. Jadi arah gerakannya menuju ke sana. Jadi proses-proses inilah yang akan menggerakkan proses pembelajaran dengan modalitas pembelajaran learning. Bisa kita lihat dari classroom learning yang dengan tatap muka menuju ke online learning.
Di sini kita bisa melakukan mix antara classroom learning dengan face-to-face learning dan mix dengan online learning. Dengan online learning menghasilkan irisan yang dalam bentuk blended learning. Nah, di blended learning kita bisa melihat ilustrasinya bahwa lemon ini ada 3 buah benda yang bisa disajikan. Ada lemon. Lemon ini adalah lecture in classroom session. Ini adalah sesi pembelajaran yang di kelas, secara classroom, tatap muka dengan guru, dengan pengajar, atau dengan narasumber gitu ya. Kemudian ada Apple. Apple ini adalah autonomous personal paced learning. Jadi yang sifatnya mandiri, kemandirian dari personal pembelajar itu sendiri. Kemudian dijembatani oleh Carrot. Carrot itu adalah collaborative learning in online environment. Jadi ini adalah jembatan. Carrot ini pembelajar adalah yang menjembatannya sebagai bridge antara lemon and apple. Jadi di sini ada moda daring yang sifatnya blended, ya, blended learning. 3 komponen tambah 1 ini ada juice wortel, carrot, kemudian ditambah dengan S. S-nya ini berupa instructional assessment atau penilaian yang sifatnya instructional. Di blended learning secara strukturalnya itu ada introduction, ada proses pembelajarannya ini dikaitkan awali dengan introduction, kemudian online phase atau fase online-nya, diselingi dengan self study atau belajar mandiri, kemudian online phase lagi, fase online lagi, kemudian seminar 1, kemudian online phase lagi, kemudian self study lagi, belajar mandiri lagi, seminar 2. Di mana kita mulai dengan introduction. Introduction itu merupakan sesi guru menjelaskan tujuan dan proses pembelajaran. Itu bisa dengan cara tatap muka ataupun dengan cara moda daring menggunakan cloud meeting Zoom misalnya, Zoom cloud system meeting gitu ya. Kemudian online page, aktivitas kelompok dalam forum diskusi bisa juga dilakukan di fase selanjutnya. Lanjut dengan presentasi dari kerja kelompok dengan menggunakan multimedia. Kemudian sesi selanjutnya dengan penyajian materi dan kelompok. Kemudian pencarian informasi secara struktural dengan web quiz. Kemudian tes presentasi proyek ya dengan seminar 2. Penekanan inovasi ya sekarang ini sudah banyak dimasifkan di kalangan orang banyak, termasuk juga selain di pembelajaran di dunia industri juga ada. Misalnya seperti ini contoh dari semangka yang bentuknya bulat menjadi semangka yang bentuknya segi 4 gitu ya. Ini merupakan sebuah inovasi yang lain daripada yang lain. Selain daripada itu, guru sebagai kunci utama pembelajaran tidak bisa dinafikan gitu ya. Kenapa? Karena good teacher can have a large impact in student outcome. Jadi guru yang baik itu mampu memberikan impact atau memberikan hasil kepada pencapaian daripada siswanya atau peserta didiknya. Di mana 50% mutu pendidikan disumbang oleh guru. Finlandia, Belanda, Jepang, Shanghai, Hong Kong, dan sebagainya sukses meningkatkan mutu pendidikan dengan memberi perhatian khusus pada guru. Nah, inilah menjadi PR besar buat pemerintah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru-guru kita. Ya, termasuk di dalamnya dengan pemanfaatan ICT, dengan pemanfaatan moda daring pembelajaran di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Jika kita memiliki guru profesional, maka 50% masalah pendidikan teratasi. Teacher own the curriculum ya. Saya sering sampaikan di berbagai forum, the real is curriculum is a teacher, karena kurikulum adalah sebenar-benarnya kurikulum itu adalah teacher, kita guru. Karena kenapa dikatakan guru sebagai kurikulum yang sebenar-benarnya? Ya karena gurulah yang mengetahui tentang karakteristik materi ajar. Kalau gurulah yang mengetahui tentang karakteristik siswanya. Ya, di kurikulum manapun itu tidak termaktub
Sehingga oleh karena itu saya berani mengatakan bahwa the real is curriculum is a teacher. Nah, saat ini peran dan fungsi guru sudah digantikan oleh kemampuan IT, internet, YouTube, artificial intelligence. Ya, dan ini menjadi satu tantangan tersendiri buat para guru-guru kita dan termasuk kita sebagai tenaga pendidik. Hanya proses membangun relasi, semangat dan gairah yang tidak bisa dikerjakan oleh IT. Inilah unsur ini menjadi kekuatan power di zaman yang sekarang ini, karena pembelajaran itu harus bersentuhan dengan sisi-sisi kemanusiaan, the touching the heart. Bapak Ibu bisa melihat ini adalah tong maut, gitu, tong maut yang biasa dilakukan di negara Spanyol, ya, biasa di Spanyol, di daerah Amerika Latin. Di sini kita bisa lihat, bisa menarik ilustrasi dari gambar ini ataupun dari peristiwa ini. Bertahan yang terbaik adalah bergerak. Agar tidak jatuh, maka teruslah bergerak. Bukan dengan diam menyerah dengan keadaan, ya. Jadi kalau mau selamat agar bisa stay stabil di tong maut ini, dia harus bergerak dengan cepat, dengan kecepatan tertentu. Kapan dia berhenti sejenak, maka dia akan terjatuh dan mautlah yang akan menjadi jawabannya. Ilustrasi lain yang bisa saya berikan di sini adalah filosofi menumbuk padi. Ya, filosofi menumbuk padi. Di sini beras putih bukan karena kena hantaman dari alu padi gitu ya, alu ya, saya katakan sebagai alu namanya, alu ya. Tetapi putih karena bergesekan dengan sesama butiran beras ya. Jadi ini beras itu karena saling bergesekan. Jadi butir-butir padi ini saling bergesekan sehingga gabah ini menjadi terbuka kulit-kulitnya sehingga keluarlah padi. Itulah makna sosialita, makna kita bersosialisasi dengan berkolaborasi dengan orang lain. Sinergi kolegial guru bisa dengan lesson study, bisa ya. Dengan saya pernah mengikuti TOT dari expertise JICA Foundation di Surabaya, bahwa lesson study dengan 3 tahapan plan, do, dan see itu bisa mampu menggalang, mampu meningkatkan kolegialitas, mampu meningkatkan kolaborasi antar sejawat teman guru yang ada di sekolah atau di madrasah kita, sehingga tidak ada lagi guru-guru yang saling menceritakan hal-hal yang tidak semestinya, hal-hal yang di luar pembelajaran. Jadi ini zamannya, ini zaman kolegialitas, ini zamannya kolaborasi, bukan zamannya berkompetisi. Sampai di sini dulu dari saya, salam ukhuwah dari saya, Istiatihat Mama Lewai. Ini nomor HP, WA, dan Telegram saya di 081342172922 dan email saya. Jika sekiranya ada hal-hal yang bisa disampaikan, sampaikan melalui kolom komen. Jangan lupa like and subscribe-nya supaya saya bisa bersemangat lagi memberikan hal-hal positif dari materi-materi pembelajaran ataupun pelatihan-pelatihan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.